Kisah akan dibuka di mana kita akan diperlihatkan dengan seorang sniper bernama Brandon yang baru saja mendarat menggunakan pesawat di wilayah bernama Costa Verde. Ia datang untuk membantu pasukan elit bernama Phoenix Squad di wilayah itu. Di sana dia langsung disambut oleh pemimpin pasukan itu yang bernama Modise. Modise ini mendapatkan saran dari rekannya untuk segera mendatangkan Brandon, karena Brandon merupakan salah satu sniper terbaik dari pasukan elit di Amerika Serikat. Modise kemudian memperkenalkan kepada Brandon dengan perempuan cantik bernama Nadia dan seorang hacker bernama Nova Diaz, yang merupakan anak pejabat di wilayah Costa Verde yang ayahnya telah dibunuh oleh pemberontak di wilayah tersebut. Dalam perjalanan menuju markas, Nova Diaz menceritakan bagaimana kondisi politik saat ini di wilayah tersebut. Dia menceritakan ayahnya telah terbunuh sebagai pejuang di wilayah itu, dan saat ini yang menggantikan ayahnya adalah pamannya, yaitu Roman Diaz. Agar kekuasaannya bertahan lama, dia menjual negaranya kepada seseorang bernama Kovalov. Kemudian Roman Diaz membuat kesepakatan kepada Kovalov untuk memperbolehkan Kovalov membuat dan menjual senjata di wilayah Costa Verde, asalkan Kovalov mau menyediakan senjata-senjata kepada tentara pribadi Roman Diaz untuk mempertahankan kekuasaannya. People like Riker Kovalov. Kovalov only demonstrate that we can rise from the ashes. Roman Diaz berkata, dengan membawa Kovalov ke pengadilan itu adalah hal yang dibutuhkan oleh Costa Verde saat ini, sebagai bentuk perlawanan dan memperjuangkan keadilan rakyat Costa Verde. Kemudian Nova memberitahu kepada Brandon kalau 2 hari yang lalu ada sesuatu yang sangat mencurigakan di markas Kovalov. Kemudian Brandon menanyakan kapan kita akan menyerang markas Kovalov. Modise mengatakan kalau kita memiliki waktu 2 hari saja untuk menyerang markas Kovalov. Mendengar hal itu sontak membuat Brandon kaget. Brandon mengatakan untuk membuat strategi penyerangan dengan waktu 2 hari saja itu sangat tidak cukup. Kita perlu menganalisa dan mengamati bagaimana lokasi musuh. Modise menjelaskan kalau dia sudah mengintai dan menganalisa markas Kovalov sejak lama, dan Modise meminta Brandon untuk segera menunjukkan kemampuan snipernya saja. So we're hitting their base of operations. Timetable? To do what you do best. 48 hours. Singkat cerita, sampailah mereka di markas Phoenix Squad. Brandon bertanya kepada Modise, sebenarnya siapa yang telah memberikan saran untuk Modise menunjuk dirinya bergabung ke dalam pasukan elit ini. Modise menjawab, hanya orang-orang terpilih saja yang bisa masuk ke dalam pasukan elit ini, dan dirinya mendapatkan saran dari rekannya untuk mendatangkan Brandon saja. Tiba-tiba seorang pria yang menyebut Brandon bernama Rosie. Brandon sangat terkejut. Ternyata Rosie ini merupakan teman dari Brandon semasa mereka masih dalam satu divisi pasukan khusus di Amerika Serikat. Rosie kemudian menjelaskan mengapa Brandon sangat layak masuk ke dalam pasukan elit ini. Setelah itu, Rosie memperkenalkan Brandon kepada anggota pasukan elit yang lain. Is our squad. Ladies and gentlemen, Brandon Beckett. Phoenix Squad terdiri dari beberapa orang, yaitu wakil Modise bernama Angel. Kemudian ada 2 orang yang dijuluki si kapak kembar, yaitu Hela dan juga Hilo. Dan orang yang tadinya menyebut Brandon, yaitu Nova dan juga Nadia. Rosie menjelaskan kalau mereka sudah lama mengajar Kovalov, dan saat ini mereka masih belum bisa mengalahkannya dan mereka selalu gagal. Mungkin dengan kedatangan Brandon bisa merubah kondisi yang ada saat ini. Mereka bertanya tentang misi yang Brandon telah selesaikan. Sontak Hilo menanyakan berapa jumlah musuh yang telah Brandon bunuh sebagai sniper terbaik. Mendengar hal itu, Brandon menjawab kalau dirinya tidak pernah menghitung jumlah musuh yang dia bunuh, melainkan dia hanya menghitung misi yang telah dia selesaikan. Tiba-tiba Modise datang dan menyebut sikap yang dilakukan oleh Brandon ini sangat cocok untuk menjadi seorang mentor. Modise kemudian mengenalkan Brandon kepada anak muridnya bernama Zondi, yang memiliki bakat yang sama seperti Brandon. Namun dirinya masih belum memiliki pengalaman dan insting membunuh yang matang seperti Brandon, dan meminta Brandon untuk melatihnya. Kemudian Angel menjelaskan bagaimana strategi yang akan mereka lakukan saat penyerangan nanti.
Bukan hanya itu saja, prajurit itu telah dilatih untuk melakukan simulasi saat melakukan penyerangan, di mana lokasinya sama persis dengan yang aslinya, karena Modise sebelumnya telah mengintai markas tersebut sejak lama. Thermals tell us the compound Found undetected. Primary target, Kovalov. Gas masks, Cipro. packing heavy artillery. Deck until it reaches. Angel juga menjelaskan kalau di markas tersebut ada juga seorang ilmuwan gila bernama Maxim. Dijelaskan kalau Maxim ini telah membuat senjata masa depan yang tentunya mematikan dan dapat membunuh siapa saja dengan mudah, bahkan seperti pasukan Phoenix Squad sekalipun. Angel memperingatkan untuk berhati-hati, jangan sembarangan menyentuh barang apapun yang berada di markas itu, karena mereka tidak mengetahui, bisa saja ada senjata biologis yang tersembunyi yang mungkin tidak mereka ketahui. Modise menjelaskan tujuan penyerangan ini adalah menangkap Kovalov dan juga Maxim serta menghancurkan senjata biologis itu. Pada penyerangan itu, Kovalov dan juga Maxim akan lebih berharga jika ditangkap hidup-hidup. Tapi mereka diizinkan untuk membunuh Kovalov dan juga Maxim jika kondisi mereka juga dalam bahaya. Namun itu tidak mudah, karena mereka harus melawan ratusan tentara Kovalov yang tentunya siap mati untuknya. Go deck until it reaches. You're clear. The 5 teams within the squad. The Phoenix Rebellion. On this assignment. Dalam penyerangan ini akan ada 5 tim yang telah dibentuk oleh Modise. Yang pertama adalah tim A, yaitu Nadia, Selo, dan juga Modise yang akan langsung memburu sasaran utama. Yang kedua adalah tim B, yaitu Rosie, Jensen, dan Jet, yang bertugas menemukan dan mengamankan senjata itu di laboratorium penelitian, dan memastikan tidak ada satupun senjata Maxim yang meledak. Kemudian Hera dan Hilo sebagai tim C, yang mengamankan garasi markas tersebut, dan menghancurkan kendaraan yang ada di garasi markas itu. Yang keempat, tim D, yaitu Nova dan juga Angel, yang bertugas untuk mengamankan ruang amunisi dan juga menghacker markas tersebut, serta mengambil semua data informasi di markas Kovalov. Yang terakhir ada tim E, yaitu Zondi dan juga Brandon, yang bertugas sebagai sniper dan memantau serta memberikan informasi kepada mereka dari luar markas. 20 guards become Overwatch and Beckett. Pada saat penyerangan, mereka harus berhati-hati. Mereka harus bergerak dengan senyap, karena bisa saja saat posisi mereka mulai diketahui oleh musuh, Kovalov bisa langsung meminta Roman Diaz untuk segera meminta bantuan, dengan mendatangkan tentara dengan jumlah yang sangat besar ke markas itu. Dan meminta mereka untuk selalu fokus saat penyerangan, karena merekalah satu-satunya saat ini yang menjadi harapan rakyat Costa Verde untuk melakukan penyerangan kepada Roman Diaz. Kalau mereka gagal dalam penyerangan ini, maka tamat sudah. Rakyat Costa Verde akan terus tertindas dan tidak akan merdeka. Singkat cerita, Zondi mulai berlatih bersama Brandon. Walaupun Zondi belum berpengalaman dan belum pernah membunuh musuh, tetapi Brandon sangat terkesan dengan bakat yang dimiliki oleh Zondi sebagai anak didiknya. Nicely done. Zondi yang masih penasaran kemudian kembali menanyakan berapa jumlah musuh yang telah Brandon habisi. Brandon kemudian mengatakan, sangat tidak penting bagi sniper untuk menghitung jumlah musuh yang telah mereka bunuh, tetapi yang terpenting adalah peran sniper dalam keberhasilan misi tersebut. Brandon kembali menjelaskan, jika sniper gagal dalam menghabisi musuh, maka dipastikan misi itu akan gagal dan dapat membahayakan sniper itu dan juga rekan-rekannya. Saat makan siang bersama, para prajurit menceritakan bagaimana saat melawan musuh-musuh mereka. Namun mereka semua terdiam ketika Modise menceritakan pengalaman Angel. Dahulu Angel ini pernah melawan hampir 20 pasukan bersenjata lengkap sekaligus, yang juga merupakan pasukan khusus. Akibatnya dia mendapatkan hampir 11 tusukan di perutnya. Mendengar pengalaman itu membuat mereka semua kagum kepada wakil Modise itu. Angel would tell the story better. As at the time, the street man Moses Mohale, madman walking through a sea of, and he repeatedly stabbed.
Saat merakit senjata, Brandon bertanya kepada Hera dan juga Hilo, mengapa dirinya dijuluki sebagai si kapak kembar. Mereka menceritakan kalau mereka sebenarnya dipertemukan dengan misi yang sama dan juga sangat lihai menggunakan kapak. Mereka juga telah lama melakukan misi bersama, dan dengan menggunakan kapak itu, mereka pernah hampir membunuh 50 musuh dalam satu misi. Di sore itu, Zondi dan juga Brandon telah selesai berlatih bersama dan berjalan menuju markas mereka. Sembari berjalan, Zondi menceritakan latar keluarganya yang merupakan keluarga pejuang di wilayah itu. Ayahnya dan juga pamannya telah mati karena memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya, dan juga kakeknya yang merupakan mantan prajurit Nelson Mandela dulu. Dengan bakat dan semangat juang yang dia miliki, Modise kemudian merekrutnya untuk bergabung ke pasukan ini. Di sini terlihat juga Rosie yang terus melatih badannya agar tetap bugar. Namun dia melihat Angel yang terus menggambar. Penasaran dengan hal itu, Rosie menanyakan, sebenarnya apa yang Angel gambar? Karena jarang sekali Angel terlihat sedih seperti ini. Angel kemudian menunjuk gambar anaknya kepada Rosie yang sangat dia rindukan, karena anaknya itu telah mati meninggalkan dirinya. Rosie pun turut prihatin mendengar hal itu. Kita kembali ke Brandon yang terlihat sedang membaca buku yang ditemani oleh Nova yang sedang mengotak-atik laptop. Penasaran apa yang dilakukan oleh Nova, Brandon bertanya apa yang sedang Nova lakukan. Nova menjelaskan kalau dirinya sedang berlatih menggunakan sistem pemrograman. Nova kemudian menceritakan kenapa dirinya bisa suka dengan IT. Dulu pada saat kecil, ibunya melihat bakat pada diri Nova untuk bermain piano, sehingga Nova sangat mahir bermain piano. Namun pada saat itu, ayahnya juga memberikannya laptop, dan mulailah dia untuk terus berlatih menggunakan laptop. Dan dengan keahliannya menjadi seorang hacker itu, dirinya bisa membantu ayahnya untuk mengungkap para prajurit korup di wilayah Costa Verde. Sampai akhirnya ayahnya harus terbunuh karena Roman Diaz, yang merupakan pamannya sendiri. Karena itulah Nova bertekad untuk meneruskan perjuangan ayahnya yang telah direnggut oleh Roman Diaz, dan bergabung ke dalam pasukan Phoenix Squad. Di keesokan harinya, para pasukan Phoenix Squad kembali berkumpul. Di situ Modise terus menjelaskan agar strateginya berjalan dengan sempurna untuk menangkap atau membunuh Kovalov dan juga Maxim. Bukan hanya itu, mereka juga harus menghentikan pembuatan senjata yang dilakukan oleh Maxim, yang dikenal sebagai ilmuwan gila dan sangat berbahaya. Modise terus memberikan motivasi kepada mereka untuk terus berjuang, karena merekalah satu-satunya harapan bagi rakyat Costa Verde saat ini. Modise terus mewanti-wanti mereka untuk tetap fokus dan meminta mereka untuk beristirahat, karena tengah malam ini mereka akan segera menyerang markas Kovalov. Live or die must I land. And tomorrow, we are FP Norma FP. We move at midnight. Saat itu terlihat Modise yang sedang menikmati senja di sore hari, dan tak lama datanglah Brandon untuk menghampiri Modise. Di situ Brandon mengatakan kalau saat ini keberadaan Modise sangat diperlukan untuk perjuangan rakyat Costa Verde. Di situ juga Brandon menyarankan, demi keselamatannya, Modise diminta untuk berada di markas saja, dan terus memantau penyerangan dari kejauhan. Mendengar hal itu sontak membuat Modise sedikit tersinggung. Modise mengatakan kalau dirinya sudah lama ingin mengincar Kovalov. Karena datangnya Brandon, sepertinya ini adalah momentum yang sangat tepat untuk menyerangnya. Modise kembali mengatakan satu hal yang membuat Brandon terdiam, kalau dirinya adalah seorang pemimpin pada pasukan ini. Dia harus seperti serigala yang terus membuat dan menunjukkan jalan kepada kawanannya, walaupun ada harimau dan juga singa yang menghadangnya. Ia percaya suatu saat nanti pasti Costa Verde akan merdeka dan akan dipimpin oleh pemimpin yang cinta kepada rakyatnya. Goes the way. Di gelapnya malam terlihat Brandon dan juga Zondi melakukan latihan bersama. Karena ini latihan terakhir yang dilakukan oleh Zondi, Brandon meminta Zondi untuk membunuh seseorang yang ada di depannya, yang telah mereka pantau sebelumnya. Karena ini pertama kali, tentu Zondi sedikit ragu.
Dan akhirnya Zondi melakukannya dengan baik, seperti apa yang diminta oleh Brandon. Saat perjalanan pulang, Zondi merasa gagal dan sedikit ragu untuk melakukan misi ini. Akan tetapi sebagai mentor, Brandon terus membakar semangat Zondi. Brandon memberitahu kalau apa yang dilakukan Zondi ini sangat baik, bahkan mungkin suatu saat nanti Zondi akan bisa melampaui Brandon. Karena Zondi telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya, walaupun baru pertama kali menghabisi musuh. Tidak seperti Brandon pada saat masih seperti Zondi. Ia justru menolak apa yang dilakukan oleh atasannya dulu, karena mentalnya saat itu belum siap untuk melakukan hal tersebut. Mendengar hal itu, Zondi semakin kagum kepada mentornya, dan merasa bersyukur, karena dia telah dilatih oleh seseorang yang merupakan sniper terbaik di dunia saat ini. Dan pasukan Phoenix sangat menghormati Brandon. Putting your own life on the line. They respect, and they would follow you as your father general. The entire squad looks up to you. Tak lama Rosie menghampiri Brandon. Rosie tak sabar untuk menangkap orang yang paling dia incar selama ini. Dan merasa yakin dengan kedatangan Brandon di sini, misi ini akan berhasil. Dan kemudian mereka mulai mempersiapkan untuk penyerangan itu. No time, shooter. Singkat cerita, Phoenix Squad mulai melakukan penyerangan ke markas Kovalov. Di sini Zondi mulai menunjukkan keahliannya sebagai sniper, yang selama ini ia latih bersama mentornya itu. Mereka membunuh satu persatu penjaga markas itu dengan cepat dan juga senyap. Execute. Green light. You're cleared off. Here we go. You take left. Impact. Zondi, breathe. Ready. Selain itu juga terlihat pasukan yang lain juga sudah mulai masuk ke dalam terowongan markas Kovalov, seperti apa yang sudah direncanakan. Bukan hanya itu saja, di sini Nova juga mulai menunjukkan keahliannya dengan langsung menghacker sistem di markas Kovalov, dengan mengambil alih semua kamera CCTV di sana untuk mempermudah pergerakan mereka. Di sana juga terlihat Hera dan juga Hilo mulai menetralisir pergerakan musuh yang berada di garasi markas. Saat Angel dan Nova mulai merangsek masuk ke dalam membawa amunisi, mereka dikagetkan dengan kedatangan musuh. Namun hal itu bukan menjadi masalah bagi Angel dan juga Nova, dan akhirnya mereka juga bisa menguasai ruang amunisi markas tersebut dengan cepat dan juga senyap. Delta, hold position. Delta team. Munitions room. Dengan strategi yang sudah mereka persiapkan dengan matang, Modise akhirnya berhasil menemukan Kovalov dan juga Maxim. Namun Kovalov tak ingin diam, dia juga melakukan perlawanan kepada Modise. Karena situasi sudah mulai gawat, Kovalov kemudian menyalakan alarm penyerangan di markas itu, yang membuat semua tentara berdatangan untuk membunuh Modise. This is Kovalov. Do with intruder. Di sisi lain terlihat Hilo yang mulai bosan, karena tidak ada musuh yang mendekatinya. Mendengar alarm yang berbunyi membuat Hilo langsung merangsek masuk ke dalam markas, dan meminta Hera untuk tetap berada di posisinya. Modise mengancam akan membunuh Kovalov karena pasukan Phoenix Squad saat ini telah menguasai markas tersebut dan tidak ada jalan lagi bagi Kovalov dan juga Maxim untuk keluar. Bravo! Kovalov and Max. Lisa, is that really you? Kini Kovalov telah terpojok oleh penyerangan tak terduga yang dilakukan oleh Phoenix Squad. Kemudian Kovalov meminta Roman Diaz untuk segera mengirimkan tentaranya dengan jumlah besar untuk menghabisi Phoenix Squad sekarang juga.
Saat itu Kovalov berada di ruang laboratorium, yang mana senjata mematikan itu dibuat oleh Maxim. Melihat senjata itu, Kovalov memaksa Maxim untuk segera mengaktifkan senjata mematikan itu untuk membunuh mereka semua. Akan tetapi Maxim menolaknya, karena senjata itu belum sepenuhnya sempurna. Tapi Kovalov mengancam akan membunuh Maxim sekarang juga. Karena tak ingin terbunuh, Maxim mulai mengaktifkan senjata itu. Dengan cepat para pasukan menemukan Kovalov dan juga Maxim. Saat mereka berdua hampir ditangkap oleh Phoenix Squad, tiba-tiba I need to focus. Hello. We're all in danger. Alpha engaging. Hands up. Let's see him. It's like entah kenapa tiba-tiba mereka semua terpental karena senjata itu. Dan anehnya mereka semua masih hidup. Sepertinya senjata itu belum sempurna dan hanya membuat mereka terpental. Akhirnya pasukan Phoenix berhasil menangkap Kovalov dan juga Maxim tanpa membuat anggota mereka terbunuh pada misi ini. Di sini juga Brandon dan juga Zondi sudah mulai turun untuk menemui Modise dan juga pasukan lain. Ia terlihat bingung ketika melihat seperti ada guncangan yang terjadi di markas ini. Maxim kemudian mengatakan kalau sebagian dari mereka pasti akan mati, namun pasukan yang lain mengira itu hanya ancaman Maxim saja. Kovalov juga mengancam kalau sebentar lagi semua tentara Romandias akan datang dan akan membunuh mereka semua. Namun Modise tetap tenang, karena situasi seperti ini pasti sudah diprediksi sebelumnya oleh Phoenix Squad. Mereka berencana akan langsung menuju dermaga untuk menghindari tentara tersebut. Kemudian Modise mengatakan kalau kita tidak akan kembali sebelum kita mendapatkan informasi mengenai segalanya tentang senjata mematikan itu, agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Tapi tiba-tiba... Modise. Modise! It worked. How do we stop this? Chance! No! Stella? Secara tiba-tiba setengah dari pasukan Phoenix Squad mati secara mendadak, termasuk Modise, yang disinyalir akibat dari senjata mematikan itu. Mereka semua bingung mengapa hal itu bisa terjadi. Di sini juga Angel menyalahkan Rosie, mengapa dirinya tidak menjaga ruang lab untuk mencegah senjata itu diaktifkan sesuai tugas yang diberikan kepadanya. Dan terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Follow your commander's orders and you do the... Stop it! I don't even know what the hell it looks like. They're way here right now. Modise. Guys, what are we gonna do? Dengan waktu yang semakin sempit, mereka tentu harus keluar dari tempat itu sebelum semua tentara datang. Sebagian dari mereka meminta untuk segera pergi dari tempat ini. Karena jiwa Corsa yang sangat tinggi, Angel menolak hal tersebut untuk jangan meninggalkan mereka semua. Di antara perdebatan Phoenix Squad, Brandon mengatakan kalau kita di sini untuk mendapatkan informasi itu dan menghancurkan markas ini. Hidup atau mati kita harus mempertahankan itu walau semua tentara mencoba membunuh mereka semua. Brandon kembali mengatakan kalau kita harus di sini sampai informasi mengenai pembuatan senjata mematikan itu kita dapatkan dan juga kita hapuskan. No one, Angel. But my focused. Stuff is out of the tunnel for now. Terungkap fakta kalau senjata ini adalah senjata yang bersifat gelombang kejut yang langsung menyerang sistem syaraf otak manusia. Apabila terkena gelombang ini dengan radius tertentu, maka bisa dipastikan mereka akan mati secara perlahan. Dan gilanya lagi, Kovalov akan menjual senjata mematikan ini ke Korea Utara, Rusia, dan juga Amerika. Kalau sampai Kovalov bisa memperdagangkan senjata ini, maka umat manusia akan terancam karena senjata mematikan ini. Dan mereka semakin bertekad untuk segera mendapatkan informasi itu dan menghapusnya, agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. kind of next-gen weapon. 130 protesters. Maxim's creation was. This is This incoming militia gets a hold of this tech. Mereka kini mulai menyusun strategi untuk mendapatkan informasi itu.
Di sini Nova ditugaskan untuk menginput semua informasi mengenai senjata itu tanpa tersisa. Dan sisa pasukan yang lain melindungi Nova hidup ataupun mati. Angel mengatakan kalau ini adalah misi bunuh diri, yang mana satu dari mereka harus membunuh setidaknya 30 pasukan Normandias. Namun Brandon menjawab kalau kita di sini untuk memperjuangkan rakyat Costa Verde dan memperjuangkan apa yang sudah dilakukan Modise selama ini. Biarkan waktu yang menjawab bagaimana perjuangan pasukan Phoenix Squad demi membela tempat ini dan juga menyelamatkan umat manusia dari senjata mematikan itu. He's down. This is where we fight. Mark, when we get to those tunnels, Whether we live or die. Kini mereka mulai membagi tugas. Yang pertama ada Nova yang bertugas menginput dan menghapus semua informasi di sana. Kemudian Rosie yang bertugas menutup semua jalur terowongan di markas itu. Kemudian Hera yang bertugas melakukan pergerakan pasukan musuh di daerah garasi. Kemudian ada Angel yang mengawasi pergerakan musuh dari atap. Dan kemudian Zondi yang menjadi sniper di menara tersebut. Dan yang terakhir adalah Brandon yang langsung menyerang mereka semua di tempat utama. with overlapping coverage from each angle. Noble will reach out to his Phoenix Squad. Hope they get here before the militia does. As he's heading our way, it has to be Try and see what we have to work with. It is a Militia graveyard. Di sini terlihat Hera yang sangat bersedih atas kematian Hilo dan akan membalaskan dendam atas kematiannya dan mengambil kapak yang biasa dibawa oleh Hilo. Di tempat lain terlihat Nova yang masih menginput data informasi senjata itu yang masih 50%. Tak lama Brandon datang menghampiri Nova. Sebagai manusia biasa, tentu Nova merasa takut. Akan tetapi Brandon terus memompa semangat Nova kalau semua akan baik-baik saja. Brandon memberitahu kalau dirinya telah memasangkan bom di sekitar markas ini. Bom itu terpasang melalui ponsel yang nanti akan diberikan kepada Nova apabila dia telah selesai menghapus semua informasi tersebut. This burner phone. One where the tunnel's out of here. We dial that number one. Understood? Sementara itu Zondi sudah sangat siap untuk membidik mereka semua dari atas menara. Tak lama kemudian Nova mengabarkan bahwa pasukan musuh akan segera tiba. Brandon kemudian mulai bergerak. Zondi bertanya, mengapa Brandon mampu senekat itu sebagai ujung tombak penyerangan ini? Kemudian Brandon menjawab seperti apa yang dikatakan Modise pada saat itu, untuk menunjukkan jalan dan harus selalu membuat jalan kepada pasukannya. Di sini juga Brandon membakar semangat mereka semua. Kalau mereka semua di sini harus tetap berjuang hidup atau mati demi kemerdekaan rakyat Costa Verde. He's fighting for someone else's. We're gonna complete this assignment. That's our job. For Hilo, for Modise, for all Costa Verde. So they can sleep peacefully. The only thing more important than fight for your own. No idea what's about to stop them. Tak lama semua pasukan musuh datang dengan persenjataan lengkap. Setibanya di markas, mereka langsung disambut oleh bom asap. Di sini, Brandon mulai bergerak menghabisi semua musuh, dan dia kembali mundur ketika asap itu hilang. Hold your fire. Take cover. Smoke is clearing. Di awal mereka berhasil menghabisi semua musuh. Akan tetapi dengan jumlahnya yang sangat banyak, Phoenix Squad mulai kewalahan. Ditambah mereka juga harus menghemat jumlah peluru. Hera yang mulai kehabisan peluru dan mulai bergerak mencari amunisi, akan tetapi tiba-tiba Hera dihadang oleh 7 pasukan musuh, dan pertarungan epik pun terjadi.
Dengan kapak yang dia ambil dari Hilo, Hera dengan mengerikan berhasil membunuh mereka semua dengan mudah. Karena jumlah mereka yang terus berdatangan, Phoenix Squad mulai terdesak, yang membuat mereka harus bisa mencari amunisi yang ada saat ini. Di sini terlihat Angel yang dihadang oleh salah satu pasukan khusus, dan terjadilah pertarungan epik di antara mereka berdua. Di sini Rosie dan Brandon mulai mencari amunisi yang tersisa. Namun mereka harus dihadang oleh pasukan musuh. Dengan insting yang mereka miliki, Rosie berhasil membunuh mereka semua. Di lain tempat, Brandon terlihat sedang berduel dengan pasukan elit di sana. Brandon saat itu hampir tertembak, namun dengan epiknya Brandon berhasil membalikan keadaan. Brandon kemudian bertanya kepada Nova, butuh berapa lama lagi untuk dia bisa menghapus informasi tersebut. Nova menjawab kalau sebentar lagi dia dapat menghapus informasi itu. Mendengar ada kedatangan musuh yang mulai mendekatinya, Nova kemudian bergegas menyalakan HP untuk mengaktifkan bom itu. Dan tiba-tiba... akhirnya informasi senjata itu berhasil terhapus. Kini Nova mulai mematikan listrik yang ada di markas tersebut. Mereka semua berencana untuk menuju terowongan yang sudah ditunggu oleh Hera sebelumnya. Terlihat pula Hera yang panik karena Envision-nya mati, dan mencoba menghubungi rekannya yang lain. Brandon kemudian berusaha menjemput Hera, tapi Brandon terlambat. Hera dikepung oleh pasukan musuh yang membuat dirinya tewas terbunuh. Kemudian Brandon berusaha mengabarkan Nova untuk segera menuju terowongan, tapi tidak lewat halaman. Namun saat itu sepertinya saluran Nova telah terputus. Mau nggak mau, Brandon juga harus menjemput Nova saat itu juga. Karena lengah, tiba-tiba Brandon ditembak oleh pasukan musuh. Beruntungnya Rosie datang untuk menyelamatkan Brandon yang sudah terlihat lemas. Di tempat lain, karena saluran yang Nova miliki terputus, dia tidak mengetahui kondisi saat ini, yang membuatnya harus tertembak oleh pasukan musuh. Mereka kemudian berkumpul untuk membentuk pelindungan kepada Nova. Dengan keadaan sekarat, Nova memberikan HP yang terhubung langsung oleh bom yang kedua yang kini telah dipasang di seluruh markas. Setelah memberikan HP itu, Nova gugur pada misi ini. Kini mereka semua sudah mulai terpojok dengan jumlah tentara musuh yang terus bertambah. Tak ada cara lain untuk menyelesaikan misi ini, kecuali menekan bom itu melalui HP. Dan mereka semua harus bersiap dengan resiko yang terjadi apabila Brandon menekan bom tersebut. Namun ledakan bom itu tidak merubah apapun.
Tetap saja jumlah mereka terus bertambah. Di situasi seperti ini, Brandon mengatakan kalau Angel, Rosie, dan Zondi harus segera pergi untuk memberikan kabar ini kepada rakyat Costa Verde. Dan biarkanlah dirinya melakukan misi bunuh diri ini. You are not dying. Angel, all of you. Phoenix Squad, mission accomplished. Karena jiwa Corso yang dimiliki sejak masih di akademi, membuat Rosie ingin tetap bersama dengan Brandon. Hidup atau mati, mereka harus tetap bersama. You can fuck right off. It's only fair it's the assignment we see through to the end. Tibalah serangan terakhir yang Brandon dan Rosie lakukan. Sedangkan Zondi dan Angel mulai pergi meninggalkan mereka berdua untuk mengabarkan ini kepada rakyat Costa Verde. Mereka berdua sudah pasrah karena misi mereka telah berhasil, dan terpintas di kepala mereka, pasti mereka akan menyusul Modise. Tapi tiba-tiba... tanpa diduga seluruh rakyat Costa Verde yang memiliki senjata tiba-tiba datang dan bertempur bersama Brandon dan juga Rosie, yang akhirnya situasi itu pun dapat dikendalikan. Di ending film, kini misi Brandon telah selesai dan akan kembali bersama Rosie. Di sini Angel dan Zondi mengantarkan mereka ke dermaga. Dan tak lupa Zondi mengucapkan terima kasih banyak kepada Brandon karena telah menjadi mentornya selama ini. Zondi akan berjanji kalau dirinya akan bekerja keras untuk bisa menjadi sniper terbaik di dunia, sama seperti Brandon. Dan film pun tamat.